Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wela Abdulsari, NIM 19011664, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertama sampai ke 15 di mata kuliah pengantar sosiolinguistik yang dibimbing oleh Dr. Handa Anwati Arif MPD. Yang pertama, konsep linguistik dan sosiolinguistik. Subtopik yang pertama adalah hakikat linguistik. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua yang berarti bahasa, dan dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan language. Akhiran ich dalam linguistik berfungsi untuk menunjukkan sebuah ilmu yang berarti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics dan physics. Menurut Pringgo Dikdo dan Hasan Sadili dalam Hasan dan Badri dalam tahun 2020 halaman 3, linguistik adalah penelaahan bahasa secara ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Ribut et al. Tahun 2020 halaman 5, linguistik adalah ilmu bahasa atau telah ilmiah mengenai bahasa. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa linguistik merupakan sebuah ilmu pengetahuan tentang bahasa atau telah ilmiah mengenai bahasa dengan menggunakan alat indera secara empiris dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kita lanjut kepada subtopik yang kedua adalah sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik merupakan sebuah studi tentang karakteristik bahasa, yaitu karakteristik mengenai fungsi-fungsi bahasa dan karakteristik pemakai bahasa secara terus-menerus berinteraksi satu sama lain, sehingga pada akhiran bahasa tersebut mengalami perubahan di dalam masyarakat tuturnya. Sosiolinguistik merupakan kajian interdisipliner yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Dalam hal ini, bahasa berhubungan erat dengan masyarakat suatu wilayah sebagai subjek atau pelaku berbahasa, sebagai alat komunikasi dan interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Subtopik yang ketiga adalah sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik merupakan salah satu ilmu bahasa terapan yang mempelajari tentang problematika dialek suatu daerah, dan juga topik bilingual dan multilingual dalam Sabri Ibrahim tahun 1995 halaman 5. Secara umum yang dimaksud dengan ilmu terapan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan yang merencanakan dan membuat desain bagi kegiatan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Lamparera tahun 1987 halaman 10. Jika dikatakan sosiolinguistik sebagai linguistik terapan, itu berarti pemanfaatan ilmu sosiolinguistik untuk kepentingan proses pembelajaran bahasa. Materi selanjutnya adalah hubungan bahasa dan masyarakat. Subtopik yang pertama adalah bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Menurut Yusri dan Mantasia tahun 2020 halaman 1, bahasa merupakan objek kajian dari linguistik, namun dalam hal ini bahasa tersebut didefinisikan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat antara penutur dan mitra tutur yang berupa simbol-simbol bunyi yang mempunyai makna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan bahasa dalam kajian sosiolinguistik yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. Artinya, sosiolinguistik merupakan suatu kajian tentang bahasa yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. Baiklah, kita masuk pada subtopik yang kedua tentang pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik menyoroti keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial perilaku bahasa. Hal ini tidak hanya mencakup pemakaian bahasa saja, tetapi pada sikap-sikap bahasa, perilaku bahasa, dan pemakai bahasa. Pada sosiolinguistik, masalah yang ada di masyarakat dapat diartikan dengan bahasa, begitu pula sebaliknya, yaitu memulai dengan fenomena bahasa, kemudian dikaitkan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Menurut Hudson dalam
Ribut et al. Tahun 2020 halaman 74 mengatakan bahwa sosiologi bahasa merupakan suatu kajian mengenai masyarakat. Subtopik yang ketiga adalah hubungan antara bahasa dan masyarakat. Menurut Aziz, tahun 2020 halaman 200, bahasa merupakan alat untuk mengadakan interaksi terhadap manusia yang lain. Hubungan bahasa dan masyarakat sangat berpengaruh, terutama berfungsi sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan oleh masyarakat. Baiklah, kita masuk kepada subtopik yang keempat adalah sosiolinguistik dan sosiolinguistik bahasa. Sosiolinguistik lebih menekan kepada bidang kajian tentang bahasa yang berkaitan dengan masyarakat, sedangkan sosiologi bahasa lebih menekan kepada bidang kajian tentang masyarakat yang berkaitan dengan bahasa. Materi selanjutnya adalah kontak bahasa dan diglosia. Subtopik yang pertama, kontak bahasa. Menurut Frida dan Ria tahun 2018 halaman 100, kontak bahasa akan muncul jika terdapat dua bahasa atau lebih yang digunakan dalam suatu daerah tertentu, sehingga terjadilah interaksi dan komunikasi yang terus-menerus di antara para pengguna bahasa tersebut. Terjadinya kontak bahasa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya pertemuan antara dua komunikasi yang pindah ke tempat yang baru, kemudian adanya kedatangan suatu komunitas ke komunitas yang lain, kemudian adanya pertukaran pekerja, dan pertemuan beberapa komunitas dalam suatu bahasa. Adanya kontak bahasa dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa kebahasaan. Peristiwa kebahasaan yang terjadi dapat berupa bilingualisme atau kedibahasaan, diglosia, interferensi, alih kode, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa. Kemudian kita lanjut kepada subtopik yang kedua, diglosia. Menurut Frida dan Ria tahun 2018 halaman 101, diglosia merupakan situasi di mana dalam satu masyarakat bahasa terdapat dua macam bahasa, yaitu bahasa yang berstatus tinggi untuk keperluan formal dan bahasa yang berstatus lebih rendah untuk keperluan informal. Materi selanjutnya adalah kedewibahasaan. Subtopik yang pertama adalah hakikat kedewibahasaan. Kedewibahasaan hakikatnya adalah peristiwa yang menyangkut pemakaian dua bahasa yang dipergunakan oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu masyarakat. Maka antara kedua peristiwa itu nampak adanya hubungan timbal balik mengenai sifat masyarakat tuturnya. Kemudian masuk kepada subtopik kedua adalah keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam suatu tempat dan waktu yang sama. Penggunaan bahasa ini tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasawan. Namun terjadinya komunikasi antara dua bahasa yang berbeda pun sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Sehingga adanya kedewibahasaan terjadi akibat adanya kontak bahasa, sehingga antara kedewibahasaan dan kontak bahasa ini sangat berkaitan. Menurut Aslinda et al. Tahun 2007 halaman 23, kedewibahasaan merupakan kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Topik yang ketiga adalah tingkat kedewibahasaan. Kedewibahasaan dibedakan berdasarkan tingkat yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kedewibahasaan koordinatif, kemudian kedewibahasaan subordinatif, dan kedewibahasaan majemuk. Kedewibahasaan koordinatif adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa yang sama-sama baiknya oleh seorang individu. Kemudian yang kedua adalah kedewibahasaan subordinatif, adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seseorang individu pada saat memakai bahasa pertama sering memasukkan unsur bahasa kedua atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah kedewibahasaan majemuk, adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lainnya.
Kita lanjut pada subtopik yang keempat adalah pengukuran kedewasaan. Pengukuran kedewasaan melalui beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek tingkat. Aspek tingkat dapat dilakukan dengan mengamati kemampuan memakai unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, serta ragam bahasa. Kemudian aspek yang kedua ada aspek fungsi, dapat dilakukan melalui kemampuan pemakaian dua bahasa yang dimiliki sesuai dengan kepentingan tertentu. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek pergantian. Aspek ini merupakan pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek interferensi, yaitu pengukuran terhadap kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh terbawanya ujaran berbahasa atau dialek bahasa pertama terhadap kegiatan berbahasa. Kita masuk kepada subtopik yang kelima adalah efek kedewasaan. Akibat adanya kedewasaan, maka terjadilah interferensi bahasa dan integrasi bahasa. Interferensi bahasa yaitu penyimpangan norma kebahasaan yang terjadi dalam ujaran dwibahasawan. Ini dikarenakan keakraban terhadap lebih dari satu bahasa yang disebut adanya kontak bahasa. Kita lanjut kepada materi selanjutnya adalah interferensi bahasa dan integrasi bahasa. Subtopik yang pertama, interferensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diterangkan bahwa interferensi adalah gangguan campur tangan masuknya unsur serapan ke dalam bahasa yang bersifat mengganggu. Dalam Rahmat Joko tahun 2021 halaman 68, gaya bahasa interferensi adalah penggunaan bahasa asing dalam bahasa sendiri atau penggunaan bahasa campuran dalam sebuah karya sastra baik itu prosa maupun puisi. Kita lanjut pada subtopik yang kedua, tataran interferensi. Interferensi dapat terjadi pada semua komponen kebahasaan, yaitu bidang tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, leksikal, dan semantik. Kita lanjut kepada subtopik yang ketiga adalah integrasi bahasa. Menurut Frida dan Ria tahun 2018 halaman 103, integrasi bahasa merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dari bahasa asing yang dipakai dan dianggap sebagai unsur pinjaman. Biasanya unsur pinjaman diterima dan dipakai masyarakat setelah terjadi penyesuaian tata bunyi atau tata kata dan melalui proses yang cukup lama. Materi selanjutnya adalah variasi bahasa. Subtopik yang pertama, konsep dasar tentang variasi ragam, langgam, melaras, dan bahasa. Variasi bahasa merupakan bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Dalam Rohani dan Mahyudin tahun 2020, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, kemudian menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicara. Langgam bahasa merupakan model cara atau kebiasaan dalam berbahasa, sedangkan laras bahasa merupakan suatu kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Kita lanjut pada subtopik yang kedua adalah sumber pencetus variasi bahasa. Menurut Bell dan Nababan tahun 1991, variasi bahasa dapat bersumber dari dua hal, yakni faktor-faktor di dalam sistem bahasa itu sendiri yang disebut dengan variasi internal dan faktor-faktor yang berasal dari luar bahasa yang disebut dengan variasi eksternal atau variasi ekstra sistemik. Kita lanjut kepada subtopik yang ketiga adalah pengklasifikasian variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur, yaitu seperti idiolek, dialek, kronolog, atau sialek temporal, sosiolek, atau dialek sosial. Kemudian ada kedua, variasi dari segi pemakaian, yaitu ada fungsiolek dan ragam atau register. Kemudian yang ketiga adalah variasi dari segi keformalan, dan yang keempat adalah variasi dari segi sarana.
Materi selanjutnya adalah sikap bahasa, pemilihan dan pembakuan bahasa. Yang pertama, subtopik yang pertama sikap bahasa. Sikap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sikap berarti suatu perbuatan yang berdasarkan pada pendirian. Menurut Luciana tahun 1989 halaman 31-32, sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik yang dwibahasawan maupun yang multibahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun bahasa yang dikuasai oleh masyarakat. Nah, masuk kepada topik yang kedua, pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa menurut Fasol tahun 1984 halaman 180 tidak sesederhana yang kita bayangkan, yakni memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu peristiwa komunikasi pertama dengan memilih satu variasi dari bahasa yang sama. Yang kedua dengan melakukan alih kode dan campur kode. Dan yang ketiga dengan melakukan campur kode. Kemudian subtopik yang ketiga adalah pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah suatu proses pemilihan satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa resmi kenegaraan. Untuk dijadikan bahasa baku atau resmi kenegaraan, serta usaha pembinaan dan pengembangannya dapat dilakukan secara terus-menerus. Materi selanjutnya adalah pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Subtopik yang pertama, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Perkembangan metode pengajaran bahasa atau pembelajaran bahasa berkaitan erat dengan perkembangan psikologi, terutama psikologi belajar. Salah satu metode pengajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Ciri-ciri teori behavioristik secara ringkas adalah mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistik, kemudian mementingkan peranan reaksi, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan pengalaman masa lalu, mementingkan pembentukan kebiasaan, dan dalam pemecahan permasalahan manusia dipandang menggunakan konsep trial dan error atau coba dan salah yang pada akhirnya menemukan sesuatu yang benar. Termasuk kepada subtopik yang kedua adalah pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang dikenal juga sebagai pendekatan komunikatif. Secara mendasar, selain dipengaruhi oleh psikologi mentalistik, pendekatan komunikatif ini juga didasarkan atas linguistik transformasional yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Untuk menerapkan pendekatan kompetensi komunikatif, hendaknya sangat diperhatikan pembuatan dan penyusunan silabus pembelajaran. Akan tetapi, karena silabus masih mengacu kepada cetak biru atau blueprint, dan dalam mewujudkannya diperlukan prosedur yang jelas, maka tuntutan terhadap metode pembelajaran bahasa yang komunikatif pun sebenarnya merupakan suatu implikasi yang logis. Materi yang terakhir adalah lanjutan pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Rancangan skenario pembelajaran bahasa Indonesia yang bernuansa sosiolinguistik. Materi pokok yang saya pilih adalah teks berita untuk kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 dengan alokasi waktu 1 kali jam pertemuan 90 menit dengan menggunakan metode dan model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model think talk write, kemudian metode ceramah dan diskusi. Di sini langkah-langkah pembelajaran ada 3 tahap pembelajaran. Yang pertama kegiatan pembuka 10 menit, kemudian kegiatan inti 70 menit dan kegiatan penutup 10 menit. Inilah rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang bernuansa sosiolinguistik tentang teks berita. Sampai di sini dulu presentasi rangkuman materi pertama sampai materi ke-15 mata kuliah pengantar sosiolinguistik yang dibimbing oleh Dr. Anda Mawati Arif MPD. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.